Majelis Taklim Putri Masjid Al-Amin yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati oleh Allah, senantiasa diberkahi oleh Allah, dan setiap langkah kita senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, termasuk di sore hari ini salah satu nikmat yang Allah berikan adalah kita dikumpulkan di majelis ilmu yang insya Allah mendatangkan kebaikan. Nah, maka ibu-ibu sekalian, salah satu yang kita syukuri kalau kita duduk di majelis taklim semacam ini, salah satunya adalah keutamaan majelis taklim. Yang kita syukuri apa? Keutamaannya. Sehat ya pasti disyukuri. Ada waktu luang sore-sore ndak main lato-lato, bisa main ke Masjid Al-Amin, disyukuri. Saya kemarin latihan, emosi saya nyoba gini, tak tuh wajah aja, saya buang aja. Apa lato-lato? Zaman saya SD saya bisa, wah sambil gini-gini dulu. Kemarin pulang ngaji di Kediri, waktu saya keluar dari tempat pengajian, ada teman saya, dia rumahnya di situ juga, mainan lato-lato. Keluarlah pikiran usil saya. Saya coba, aku nyilih, saya mau ngetes keahlian lama, ternyata sudah tidak bisa. Wes alhamdulillah, mendingan tidak bisa daripada bisa akhirnya keterusan. Dia mendak. Nah, tapi komentarnya bagus Bu. Ada yang mengatakan lato-lato ini bikin anak kecil teralihkan dari handphone. Iya enggak? Biasanya gini main handphone, sekarang ya minimal apa? Ono olahraga inilah masih tangan tok. Sampai muncul humor guyonan begini Bu. Guyonannya itu begini. Mohon informasi tempat kontraan yang steril dari suara lato-lato. Saking sumpeke kena lato-lato gak tahu mandek tek 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 tek. Bu Ahmad tahu lato-lato? Tahu. Ya apa suaranya apa? Oh belum dengar langsung. Nah itu terkadang ganggu, terkadang ya. Tapi kalau sesekali, yo ndak masalah. Wong namanya yang main juga anak kecil. Nah, apa yang kita syukuri? Keutamaan majelis taklim nomor satu. Orang yang duduk di majelis taklim sebelum dia pulang oleh Allah dosanya diampuni. Dosanya diampuni. Yang kedua, orang yang duduk di majelis taklim oleh Allah hajatnya dikabulkan. Apalagi panjenengan sekarang di Jumat sore, salah satu waktu yang paling mustajab untuk berdoa. Maka saya ingatkan lagi, panjenengan sambil ngaji Jumat sore di Masjid Al-Amin, itu sambil apa? Banyak doa. Panjenengan punya hajat, punya keinginan, ada keluarga sakit, ada anak yang mau kuliah, ada anak yang sedang daftar kerja, semuanya doakan. Orang yang duduk di majelis taklim doanya mustajab. Nomor tiga, orang yang duduk di majelis taklim adalah mereka yang oleh Allah diinginkan untuk mendapatkan kebaikan. Kebaikan apa Bu? Ya kebaikan rumah tangga, kebaikan ibadah, kebaikan hati, kebaikan di dunia, dan kelak kebaikan di akhirat. Bersyukur apa enggak? Bersyukur karena banyak nun sewu nggih orang-orang di waktu sore semacam ini yang lainnya ngaji, beliau oleh Allah tidak diberi kesempatan. Ada yang masih di pasar, ya enggak? Ada yang masih di tempat kerja, ada yang masih di sawah, ya apa enggak Bu? Sementara kita oleh Allah diberikan kelonggaran waktu. Alhamdulillah. Kemudian berikutnya salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita,
suri tauladan kita dan kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah, menjalankan tuntunan, dan menjalankan ajarannya ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu sekalian, apa tema kita di sore hari ini? Amalan penyejuk hati. Jadi atine itu insya Allah senantiasa oleh Allah dibikin adem, ayem, tentrem. Tidak pernah mikir yang macam-macam, tidak terlalu curiga dengan suami, tidak terlalu khawatir. Bu, kalau mau moto blitznya dimatiin dulu. Saya karena sadar kamera saya ini, kalau ada orang moto itu langsung kepingin gini loh saya. Ayo, khawatir fotonya elek nanti. Ustadz Yudi ya? Oh, Masya Allah. Saya tidak tahu, saya heran sama beliau ini. Semakin lama di Al-Amin tambah ganteng loh. Ya Allah, ini idolanya ibu-ibu Al-Amin soalnya. Wah, ben sore ngaji sama ibu-ibu, auranya itu ketularan loh. Masya Allah. Kalau satu ya rugi. Majelis taklimnya itu loh yang ngaji itu loh. Kalau cuma satu ya rugi. Nanti bikin majelis taklim ditambah. Satu sore, satu malam. Sudah, astagfirullahaladzim. Nah, maka ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dengan amalan ini hati kita menjadi apa? Tenang. Hati kita menjadi tentram dan hati kita itu sejuk begitu. Karena apa? Insya Allah begini, Bu. Ibu-ibu semuanya tahu, ala fa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam jiwa atau di dalam tubuh manusia ada segumpal darah atau daging gitu ya. In saluhat saluha sairu amali. Kalau segumpal daging itu baik, maka semua amalannya apa? Baik. Wa in fasadat fasada sairu amali. Kalau segumpal daging itu buruk, maka amalannya semuanya menjadi apa? Buruk. Mulai matanya, pikirannya, tangannya, kakinya, cara berbicaranya, cara mendengarkannya, cara bermuamalah dengan orang lain. Kalau terlanjur hatinya buruk, semuanya apa? Buruk. Berarti penting enggak, Bu, memperbaiki hati? Bu, penting enggak memperbaiki hati? Penting. Kenapa? Karena hati dikatakan oleh para ulama sultanul jasad. Dia panglimanya fisik. Lek atine sregep, awake katut sregep. Kalau hatinya malas, orangnya katut malas. Nah, maka dengan itu di sore hari ini kita akan menyampaikan perkara-perkara yang menjadikan hati kita ini insya Allah senantiasa tenang, senantiasa nyaman, senantiasa menjadi hati yang tidak pernah gampang kemerungsung. Kok tahu? Jadi hatinya itu enak terus. Kalau bahasa anak gaul sekarang, good mood. Alah, ngerti pora good mood. Ngerti good mood? Apa? Ngerti apa? Apa? Suasana batinnya itu senantiasa apa? Baik, enak terus. Diajak jalan, ya seneng. Tinggal di rumah, hati juga tenang. Anak-anak liburan, seneng. Anak-anak sekolah juga pikirannya tenang. Waktunya korah-korah, ya seneng. Ndak korah-korah, tambah seneng. Nah itu loh. Itu bagaimana kemudian kita sendiri yang kudu pinter ngatur hati. Sip. Sekarang kita mulai. Yang pertama, apa amalan yang menyejukkan hati nomor 1?
ilmu. Orang itu kalau duduk di majelis taklim hatinya sejuk. Kenapa? Ada di majelis taklim rasan-rasan? Allah mosok. Allah kadang-kadang ya saya keperucut 1-2 ya. Di majelis taklim rasan-rasan enggak ada. Ada orang di majelis khilaf kok terus. Khilaf itu sekali. Ini ben ngaji rasani terus loon Mbak jilbabe wis 3 minggu ngaji gak ganti. Ya keliriku tok geding aku. Apa ini ibu-ibu? Nah, sudah. Maka ibu-ibu sekalian, nomor 1 amal yang bikin hati kita sejuk itu apa? Duduk di majelis taklim. Maaf loh ya. Walaupun panjenengan duduk ndak niat ngaji. Tapi yo eman-eman kan? Karena niat itu yang mempengaruhi apa yang akan kita dapatkan. Dia enggak? Kalau niatnya baik, dapatnya apa? Baik. Kalau niatnya ikhlas, dapatnya berlipat ganda. Tapi kalau enggak ikhlas, yang didapatkan sedikit. Nah, itulah majelis taklim, Bu. Walaupun Anda merasa aku gak niat loh. Aku yo timbang nganggur di omah, wis lapo wis, ayo ngaji ae, gitu loh. Atau ada orang lain yang tidak sengaja ketemu di jalan sama temennya, Mbak tenandi gak ero tenage utang sing ditagih ya luwe kereng ya wis ngaji ya Mbak, akhirnya dia ikut. Itu tetep Bu, loh saya ngomong latu-latu ada yang baru datang bawa latu-latu itu. Nah itu apa kita suruh maju aja, suruh praktek di depan. Wih saya penasaran betul ini, kudu nyilih rasanya saya. Kenapa? Enggak. Sudah kemarin tok dibuang. Oh itu yang midiwedi, dikira diantem. Waduh. Sudah. Maka ibu-ibu sekalian, kenapa majelis ilmu itu menyejukkan hati? Nomor 1. Ibu-ibu tahu kan? Orang yang kumpul di suatu masjid untuk menuntut ilmu, Allah berikan untuknya dalam hadis yang sahih minimal 3 perkara. Nomor 1, nazalat alaihimus sakinah. Allah turunkan kepada mereka apa? Allah turunkan apa? Sakinah. Sakinah itu apa sih? Ketenangan, atine ayem. Ya Allah, hatinya tenang begitu. Kemudian dia senantiasa diingatkan dengan akhirat. Kalau ada dendam dengan orang lain, kalau duduk di majelis taklim, insya Allah lebih mudah untuk memaafkan. Kalau ada masalah dengan orang tua, ada perasaan menyesal, nanti pulang pengen cepet minta warisan. Wah, panjenengan yo serius seram guyon. Pengen cepet minta maaf. Kemudian ketika di luar majelis taklim kita ini males baca Quran, nanti pulang dari majelis taklim menjadi rajin membaca Nah, yang semua itu didapatkan di majelis taklim, Bu. Maka majelis taklim semacam ini kalau di Pare masih lumayan, Bu. Di Malang itu ada satu daerah itu sauplik ini loh. Itu majelis taklimnya ada banyak. Saya ingatkan, ini kalau tidak kuat-kuat njogo ati bisa muncul masalah. Maka semangatnya harus semangat fastabiqul khairat. Bukan ake-akean jamaah, bukan api-apian masjid, enggak. Tapi niatan kita cari muka di hadapan Allah. Ya Allah, aku datang ke majelis taklim. Maka orang yang datang ke majelis taklim nomor 1, hatinya tenang. Hatinya apa? Tenang. Allah turunkan sakinah. Yang kedua, wa ghasyiyat humur rahmah. Mereka oleh Allah diliputi dengan rahmat. Saya mau tanya dulu, biar Anda ngerti, supaya Anda merasa, oh rahmat itu sesuatu yang penting untuk saya dapatkan. Kita kan sering dengar kata-kata rahmat, sering enggak? Tapi merasa kepingin dapat rahmat enggak? Pingin? Lah terus rahmat itu apa? Ada teman saya, teman kami ini, namanya Rahmat. Hah? Ya kan Mas Rahmat, itu orang hatinya baik, Masya Allah. Saya kalau ketemu dia itu hati ayem, karena memang kebaikannya itu terpancar. Jadi api itu nular gitu loh, Bu. Nah, rahmat itu apa?
Dengerin Bu ya, rahmat itu adalah ismun jami'un likullil khair. Satu kata yang mewakili semua kebaikan. Jadi semua bentuk kebaikan itu Allah gabungkan di dalam kata yang namanya apa? Rahmat. Berarti orang kalau oleh Allah dirahmati, dia sudah dapat semuanya. Nah maka perlu enggak kita rahmat itu? Perlu. Dan rahmat itu Allah turunkan di mana? Majelis taklim. Ojo milih-milih sing ngisi. Jangan pilih-pilih materi. Kalau materinya poligami datang semua. Kalau materinya istri solihah ndak ada yang datang. Lah bagaimana bisa dipoligami kalau istrinya ndak solihah? Setuju? Ya apa Ustaz? Antum didiknya kurang kenceng Ustaz. Ustaz Wahyu, Ustaz Yudi ini belum sukses saya bilang. Nanti kalau sudah setuju, antum sukses Ustaz. Sudah. Rahmat itu Allah turunkan di majelis taklim Bu. Sekarang begini, rahmat itu kalau Anda ada masalah, masalahnya selesai. Itu namanya rahmat. Rahmat itu kalau Anda datang dalam keadaan hati penuh dengan kesumpekan. Apa kesumpekan itu? Yo pikiran, ngeluh, gelisah, gundah. Ya sikulah kira-kira kalau sakit lah itu ya. Itu Anda masuk ke sini pulang plong. Pulang apa? Plong. Ketika Anda punya keinginan, maka rahmat itu yang menjadikan keinginan Anda terwujud. Tentu dengan rahmat dari siapa? Allah. Dan yang paling penting ujungnya apa? Rahmat itulah yang menyebabkan kita bisa masuk ke dalam surga. Dan itu rahmat oleh Allah diturunkan di majelis ta'lim. Nomor 3, wa nazalat alaihimus wa haffathumul malaikah. Mereka ini yang duduk di majelis taklim oleh malaikat dinaungi. Dinaungi itu apa? Dilindungi, dijaga, diiupi. Ini kalimat paling keren untuk dinaungi ya ini. Diiupi. Apa diiupi itu? Ya dinaungi, ya podo ayo bolak-balik lah. Dinaungi. Jadi kalau misalkan panjenengan keluar di luar matahari panas, tiba-tiba matahari itu untuk Anda tidak terasa panas karena Anda dinaungi oleh awan. Nah, itulah malaikat kepada orang yang menuntut ilmu. Sekarang saya mau tanya, Bu, malaikat kalau menaungi penuntut ilmu mereka ngapain? Apa mek gini tok kayak ibu-ibu gitu? Enggak. Malaikat itu ketika duduk menaungi para penuntut ilmu, minimal itu paling sedikit mereka melakukan 2 hal. Yang pertama, mendoakan ampunan untuk kita. Yang kedua, memohonkan rahmat untuk kita. Malaikatnya ngomong begini, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, itu Bu Saifi, ya Allah ampuni dosanya. Ya Allah, itu Bu Saifi, ya Allah rahmati dia. Siapa yang doain? Malaikat. Dan kalau yang berdoa malaikat, kira-kira oleh Allah diijabah atau tidak? Diijabah. Nah itu loh Bu, malaikat itu duduk di atas panjenengan menaungi. Bahkan malaikat itu rebutan mulai atapnya Masjid Al-Amin sampai tembus ke langit dalam riwayat yang lain. Dalam riwayat yang lain ditambahi 1, wa dzakarahumullahu fiman indah. Nama-nama panjenengan ini oleh Allah disebut di hadapan malaikat, sehingga nanti ketika panjenengan wafat, insya Allah husnul khatimah, itu malaikat sudah kenal sama panjenengan. Siapa yang meninggal? Oh, itu yang rajin pengajian. Oh, sama malaikat dibukakan pintu lebar-lebar. Mencabut nyawanya mudah, diberi nikmat kubur. Dikasih apa lagi?
dikasih teman di alam kuburnya, kuburannya menjadi salah satu di antara taman surga. Nah, itu kalau orang mau duduk di majelis taklim, maka amal yang menyejukkan hati nomor satu apa? Duduk di majelis taklim. Jadi panjenengan kalau merasa lelah hayati, tahu lelah hayati? Bahasanya ibu-ibu kan status, lelah hayati, emotikonnya bundar gambar gini. Apa? Lelah hayati katanya. Apa katanya? Lelah hayati. Nah, maka istirahatkan hati Anda di majelis taklim. Ketemu teman yang baik, diingatkan kepada Allah, diingatkan tentang hari akhirat, mendapatkan doa-doa yang baik, insya Allah hatinya akan istirahat. Apa yang terjadi? Maka dia akan mendapatkan kesejukan di dalam hati. Nomor 2, apa amal yang menyejukkan hati yang nomor 2? Ingat, ini ndak urut Bu ya, nanti panjenengan urutkan sendiri. Pokok semua yang kita sampaikan ini adalah amal yang menjadikan hati kita insya Allah sejuk. Nomor 2, memiliki anak yang salih dan salihah. Memiliki apa? Anak yang salih dan salihah. Itu termasuk amalan yang menyejukkan hati. Apa dalilnya? Kalau majelis taklim, ya faham sudah. Orang kalau duduk di majelis taklim hatinya sejuk. Bu Sevi sejuk? Ya mesti asini murup kabeh. Ya kan? Sejuk. Nomor 2, memiliki anak yang apa? Soleh. Bu, anak kita itu Bu, itu yo nikmat, bisa jadi menjadi fitnah, bisa jadi dia adalah ujian, bisa jadi, dan anak itu yang pasti adalah anak kok, yang pasti amanah. Amanah dari siapa? Allah. Maka kalau ngomong ndak baiknya, itu disebutkan dalam hadis yang sahih, anak itu nomor 1 mabkhalatun. Mabkhalah itu apa? Bakhil apa bakhil? Pelit. Anak itu bisa bikin orang tuanya pelit. Kenapa? Dulu sebelum punya anak, sedekahnya apa? Jor-joran. Ndak khawatir urusan anak, sedekah. Setelah punya anak mulai apa? Mikir, loh kalau semua disedekahkan, nanti anakku sekolah, anakku rekreasi, baju lebaran. Nah akhirnya karena faktor anak, sebagian orang sedekahnya berkurang. Maka dibilang sama Rasulullah, anak itu mabkhalah, bisa menjadikan orang tuanya bakhil. Beda sama Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Setelah punya anak banyak, dia juga sudah punya keluarga, sedekahnya 100%. Sedekahnya berapa? Nomor 2 tentang anak, kata Rasulullah, majbanatun. Majbanatun itu apa? Jaban itu pengecut. Anak menjadikan orang menjadi apa? Pengecut. Apa maksudnya? Dulu ketika berjuang totalitas. Saya tidak paham, ada yang ngerti nggak saya ngomong apa? Ngerti ya? Ngerti? Yakin? Bu, saya kadang semangat loh ini, saya ini on fire ini, ngerti on fire? Berapi-api, murup enggak di sini? Tolong panggilkan damkar ya, khawatir nanti ada apa-apa di sini. Nah sudah, anak itu bikin bapak atau ibunya apa? Penakut, pengecut. Dulu belum punya anak, ketika belani masjid untuk kerja bakti di masjid, enggak mikir pulang. Pokok harus jadi. Kalau belum jadi enggak boleh. Dulu sebelum punya
Setelah punya anak, nanti kalau saya tinggal lama-lama nanti anak saya main kompor, nanti kebakar. Itu loh di dispenser kan ada air panasnya. Saya khawatir kalau anak saya nanti dudul itu, dudul apa bahasa Inggrisnya Bu Sevi? Apa? Dudul itu apa? Touch. My son touch. I very afraid. Apa maneh? Saya takut kalau anak saya nanti neken dispenser, nanti kulitnya dia melepuh kena air. Akhirnya Bang, bikin bapaknya penakut. Dulu kalau jihad enggak takut mati. Sekarang takut mati. Kenapa? Lah kalau saya mati anak saya siapa yang merawat? Iya apa enggak? Itu anak. Nah, maka dulu saya sebelum punya anak, ini tanya Mas Uksu ini, pernah saya ajak ke Batu. Pakai mobilnya abi saya warna putih, Sinta. Bukan nama perempuan. Nama merek mobil, sudah. Tanya dia, ya apa nyetirnya? Puh. Itu jurang kanan kiri gak ketok wis. Padat. Anak satu mudun didik. Anak dua mudun maneh. Anak empat, istri tetap tapi. Anak empat itu mulai Bu, wis males nyetir. Karena nyetir khawatir resiko kebanteran ono opo-opo, maka minta bantu teman-teman untuk apa? Nyetiri. Itu pun banter didik. Wes, awas. Sampai sing nyopir bingung. Opo awas. Rene opo-opo kok awas. Karena apa? Kepikiran anak. Maka ibu-ibu kalau bapaknya mau pergi jauh, mesti apa? Pak, ilingo. Sampean lek gak iling aku, minimal Pak ilingo nggih napa mboten? Nah, kenapa? Nakut-nakuti bapaknya cek gak sampai rabi maneh. Ilingo lho ya wis duwe. Nah, sudah. Yang ketiga, anak itu menurut Nabi Muhammad majhalatun. Jahil apa? Bodoh. Maka anak itu bisa bikin orang tuanya apa Bu? Bodoh. Maaf lo ya. Dulu sebelum punya anak, waktu buat belajarnya banyak. Setelah punya anak, waktunya terkurangi oleh siapa? Anak. Itulah kenapa sebagian ulama kita Bu, itu rela tidak menikah. Salah satunya siapa? Imam Nawawi. Ibu-ibu tahu kenapa Imam Nawawi tidak menikah? Karena Imam Nawawi merasa ilmu yang dimiliki belum tuntas ditulis. Sementara kalau saya sibuk dengan urusan anak dan istri, maka ilmu semakin tidak tertulis. Akhirnya Imam Nawawi milih untuk kemudian untuk tidak menikah. Tapi ingat, tidak nikah bukan karena membenci sunnah. Imam Nawawi tidak menikah karena memikirkan sesuatu yang manfaatnya lebih besar. Nah, maka yang kedua, apa amalan penyejuk hati? Memiliki anak yang soleh. Dalilnya apa? Walladzina yaquluna rabbana hab lana min wa qurrata waj'al lil muttaqina. Apa artinya? Apa artinya? Rabbana, ya Allah, hab lana, anugerahkan kepada kami, min azwajina, pasangan kami, baik suami ataupun istri, wa dzurriyyatina, dan anak turun kami. Ingat Bu ya, anak turun bukan cuma anak, tapi yo masuk cucu, anaknya cucu, terus sampai ke bawah. Kita minta pasangan kita, anak turun kita semuanya apa? Qurrata a'yun. Saya mau tanya, qurrata a'yun artinya apa? Menyejukkan pandangan. Kalau dilihat itu Bu, itu hati terasa apa? Tenang gitu. Saya mau tanya, ibu-ibu, kalau punya anak, memiliki kesadaran tinggi untuk sholat wajib tanpa disuruh, panjenengan hatinya seneng atau sedih? Mosok sih? Sedih? Lu kok bisa sedih, kenapa?
Oh seneng, panjenengan yang gudo juga. Hatinya Pak, subhanallah dengar azan, itu anak langsung tanpa diperintah dia berangkat. Wudhu di rumah, Umi tak doain nanti di masjid, tak doain Umi panjang umur, tak doain Umi sehat walafiat, tak doain Umi senantiasa. Itu rasane Bu, hati kita koyok digerujuk apa? Es batu. Ayam, ya Allah. Seneng gak punya anak seperti itu? Seneng. Kalau panjenengan punya anak perempuan, putri, itu anak ndak pakai diperintah pakai jilbab. Setiap dia mau keluar, dengar dengar apa bakul cilok, tidut 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 di Kasembon sana. Ada bakul cilok, istiqomah jualan cilok mulai saya kelas 3 SD. Sampai sekarang yang beli anak saya. Subhanallah, saya bilang, maka kalau dia ke rumah itu mesti digudo, mulai bapake sampai tak doain sekalian, mudah-mudahan sampai putuku. Oh yo cok Pak, yo dongane sugih kok donga dodolan cilok terus katanya. Sudah itu Bu, ketika dengar tukang cilok itu titut 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 tek 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 tek, tukang ciloknya main latu-latu. Sudah itu ketika si anak mau keluar, mau lari, dia balik ke kamar, seret, Umi jilbabnya belum dipakai. Kalau punya anak seperti itu seneng enggak? Nah, itulah kenapa anak itu kita minta kepada Allah agar mereka menjadi qurrata a'yun. Kalau dilihat itu apa? Membahagiakan. Termasuk istri. Istri solihah itu salah satu cirinya apa? Idza nazarta ilaiha sarratka. Kalau suaminya melihat, kalau oleh suami dilihat, maka suami yang melihat itu hatinya menjadi apa? Tenang. Assalamualaikum, istrinya buka. Waalaikumsalam. Ingat ceramahnya Dr. Aisyah Dahlan? Tapi ya ajaib, kalau bisa begitu ya hebat. Tapi kalau bisa, kata Dr. Aisyah Dahlan itu, yang menentukan beberapa jam ke belakang atau ke depan itu 3 menit pertama ketika suami pulang. Jadi 3 menit pertama Anda sukses membahagiakan suami, berikutnya aman. Jadi kata beliau, kalau suami pulang langsung, suamiku mau minum apa? Mau makan nasi atau mau makan saya? Jadi pokok 3 menit pertama itu harus sukses. Panjenengan kok yang guyu, saya ngomong serius kok ini. Tanya, mau minum yang anget atau yang dingin? Kalau mau yang panas, kompor saja, bilang. Itu insya Allah itu sukses ke depannya nanti. Nah, maka salah satu ciri orang yang membahagiakan untuk orang lain, ciri orang yang baik itu pokok dilihat, itu yang ngelihat merasa apa? Tenang. Dan kita minta itu kepada Allah supaya anak-anak kita, pasangan kita oleh Allah dijadikan qurrata a'yun. Jangan putus doa itu Bu ya. Apalagi kalau putra putri panjenengan masih kecil. Doa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wabil khusus kalau ibunya sholat tahajud, anaknya ditaruh di samping, ibunya ngadep kiblat, sholat, kemudian anaknya dilihat, terus doa minta saya, ya Allah, anak yang sedang tidur ini ya Allah, tolong jadikan dia anak yang qurrata a'yun. Insya Allah semuanya tahajud kan? Tahajud kan? Tahajud itu yang sholat malam itu loh. Qiyamul lail, qiyamul lail. Sholat kan? Tenan? Saya kok sudah tahajud, doain anaknya. Dan saya punya cerita Bu. Ini cerita
Kalau ngomong hadis, sanad awalnya Ustadz Muhammad bin Soleh Drehem Surabaya. Semoga Allah menjaga beliau. Amin ya rabbal alamin. Begini Bu, ada seorang ibu istiqomah ikut pengajiannya Ustadz Muhammad Soleh Drehem. Istiqomah betul, mesti nyatet, rapi, sopan gitu ibunya tadi. Sudah, ibu ini tidak pernah putus ngaji sama Ustadz Muhammad Soleh Drehem. Suatu hari ibu tadi tidak kelihatan. Pengajian pertama, saya kalau cerita ini dorong cerita merinding saya, karena ya Allah ini memang cerita luar biasa. Hari pertama tidak ketemu Ustadz Muhammad, oh mungkin sakit. Hari kedua, oh mungkin sibuk. Sampai beberapa waktu tidak ketemu. Suatu hari Ustadz Muhammad Soleh Drehem ini sepulang pengajian dihentikan oleh seorang anak laki-laki. Anak laki. Terus Ustadz, saya mau minta waktunya sebentar. Kata Ustadz Muhammad, oh iya silakan. Apa? Ustadz ingat gak ada ibu-ibu biasa duduk di pengajian Ustadz istiqomah betul, cirinya begini-begini. Oh iya, saya lama gak ketemu. Kamu kenal? Itu mama saya Ustadz. Dan dia Ustadz meninggal 2 minggu yang lalu. Meninggal 2 minggu yang lalu. Terus si anak ini mau cerita apa Bu? Begini Ustadz, mama saya itu punya anak 3 Ustadz. Yang 2 sudah nikah, 1 laki 1 perempuan, dan saya anaknya yang paling kecil, laki-laki saya kata dia. Dan kakak saya sudah nikah keluar rumah, yang satunya nikah keluar rumah. Jadi di rumah mama saya cuma tinggal sama saya. Dan saya ini anak yang nakal Ustadz, tidak pernah pulang kecuali mabuk. Tidak pernah pulang ke rumah kecuali apa? Mabuk. Ustadz tahu, mama saya Ustadz tiap malam tidak tidur nunggu saya pulang. Setelah saya ketuk pintu sama mama saya dibukain, dipeluk saya Ustadz, didoain sama mama saya, tidak marah sedikit pun mama saya. Kemudian saya dimasukkan kamar, saya dibersihkan, digantiin baju, lalu saya tidur. Mama saya sholat di sebelah saya Ustadz tiap malam. Dan kemudian Ustadz setiap malam mama saya terus doain saya, doain saya, doain saya. Sampai suatu hari Ustadz menjelang azan subuh, nunggu azan subuh mama saya kayak orang sekarat, teriak-teriak. Dan saat itu yang ada di rumah cuma saya. Saya lihat terus mama saya bilang begini, nak titip kakak-kakakmu ya, mungkin mama ndak panjang umur lagi. Akhirnya ndak lama setelah itu mama saya meninggal Ustadz. Dan saya nyesel banget katanya dia. Maka berkat doanya mama saya tadi Ustadz, sekarang saya sudah tobat, saya pengen ganti mama saya mau ngaji terus sama Ustadz katanya. Subhanallah. Lihat, ini faktor apa Bu? Doa. Dan Anda tidak tahu kapan doa itu akan Allah kabulkan. Anda belum tahu juga kapan apa yang Anda minta oleh Allah akan diberikan. Yang penting jangan sampai putus asa dalam berdoa. Coba doain anak-anaknya, karena amalan penyejuk hati yang kedua ketika kita memiliki anak-anak yang solih dan solihah. Tapi ingat, kalau kepingin punya anak yang solih dan solihah, tidak ujuk-ujuk keluar anak yang solih. Enggak. Ada ikhtiarnya enggak? Apa ikhtiarnya? Nomor 1, bapak dan ibunya harus memberi contoh. Nomor 2, anaknya dididik dengan ilmu agama. Nomor 3, carikan komunitas yang baik. Nomor 4, jangan lupa didoakan. Nomor 5, senantiasa anak tadi dibimbing untuk terus memiliki rasa takut kepada Allah. Mudah-mudahan semua Allah jadikan anak-anak kita solihin dan solihat. Allahumma amin. Amalan ketiga, nomor 1 apa? Duduk di majelis taklim. Tidak usah cari ilmu loh ya, duduk aja ya. Yang ngaji maksudnya, duduk di majelis taklim. Amal kedua, memiliki anak-anak yang solihin dan solihat. Amal ketiga, mau tak cerita nih tidak? Saya pernah cerita ini di masjid ini juga, tapi lama dulu. Mungkin ada di antara panjenengan yang masih ingat, tapi wajah-wajahnya sudah berubah.
Tidak tahu berubah karena jamaahnya ganti atau dulu masih muda sekarang sudah rotok-rotok. Tidak tahu saya. Anda dari dulu ngaji sama saya? Tidak kan? Baru-baru ini aja kan? Setelah rotok terkenal gini baru ngaji sama saya kan? Sudah enggak, gini. Ceritanya begini, Bu. Ini cepet-cepetan karena ubur-uburan sama waktu. Karena amalannya masih kurang 2. Ada seorang perempuan di zaman Nabi Musa. Di zaman siapa? Perempuan itu nikah, dicerai gara-gara enggak punya anak. Nikah lagi, dicerai gara-gara enggak punya anak. Nikah lagi, dicerai gara-gara tidak punya anak. Sementara suami yang telah menikah tadi, yang menceraikan dia, nikah punya anak, sedih dia. Aduh, kok. Akhirnya datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa, engkau kan seorang nabi yang bisa langsung berbicara dengan Allah. Cobalah kalau engkau berbicara dengan Allah, tolonglah saya didoain, minta anak 1 aja. Apa kata Nabi Musa? Iya, tak doain. Walhasil singkat cerita, oleh Nabi Musa didoakan. Ya Allah, ada seorang hambamu perempuan, dia minta kepadamu agar engkau karuniakan kepadanya seorang anak. Apa yang terjadi? Apa jawabannya Allah? Langsung Allah firmankan, la ya Musa, inni katabtu annaha aqim. Tidak bisa karena takdirnya terlanjur tertulis mandul sampai wafat. Sudah Nabi Musa ceritakan ke ibu tadi, Bu, maaf ya, saya sudah mintakan kepada Allah, tapi Allah jawab, Anda tercatat sampai wafat mandul. Maka yang sabar, minta pahala kepada Allah, insya Allah nanti di akhirat sama Allah diganti pahala besar. Sudah. Beberapa tahun kemudian Nabi Musa melihat perempuan yang Allah firmankan mandul, ternyata perempuan itu punya anak. Kaget Nabi Musa, loh kok manjuran doanya dia dibanding doa saya? Nabi Musa tanya langsung kepada Allah Ta'ala, ya Allah, perempuan yang beberapa waktu lalu saya mohonkan anak kepadamu, engkau jawab mandul sampai wafat, hari ini dia punya anak, ya Allah. Bagaimana ceritanya? Ibu-ibu dengerin. Ibu-ibu apa? Mbah-mbah? Atau mbak-mbak? Kalau di Malang ada pengajian ukhti-ukhti. Tahu ukhti-ukhti? Ya seger-seger lah. Tapi saya juga punya pengajian di Malang, itu bukan ukhti-ukhti, uti-uti. Iya, ini pengajian Sabtu keempat setelah sholat asar di daerah Sawo Jajar. Jamaahnya, Bu, ya namanya sudah sepuh tapi masih semangat. Banyak jamaahnya dan nulis loh, Bu, nulis. Semangat. Walaupun duduknya ya wes tidak seperti panjenengan, duduknya kadang-kadang ya wes senden, kadang-kadang nanti rotok diangkat sedikit gini, ngepas no boyok, ya ndak apa-apa, yang penting mereka semangat. Apa jawabannya Allah Ta'ala? Nabi Musa begini, perempuan itu yang sekarang punya anak, innaha da'atni wa da'atni wa alahat fi du'ai hatta stahyaitu minha fa'a'taituha su'laha. Musa, perempuan itu setelah engkau beritahu bahwa dia mandul, dia tidak putus asa berdoa. Dia berdoa kepadaku, dia berdoa dengan keseriusannya, dia minta kepadaku dengan sangat serius. Allah firmankan apa? Hatta stahyaitu minha, sampai aku, yaitu Allah, malu sama dia, akhirnya permintaannya aku beri. Masya Allah, lihat ini faktor apa? Jangan putus asa. Mboten saged Ustad, anak kula bedu gal. Ndak, semuanya bisa dirubah dengan doa. Amal ketiga, apa ibu-ibu sekalian? Amal yang insya Allah menjadi penyejuk hati, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman kepada Allah. Sekarang ibu-ibu tulis ayatnya.
Kenapa? Iman itu menjadi amal yang menyejukkan hati. Ibu-ibu tulis surat Al-An'am. Surat apa Bu? Al-An'am. Ayatnya berapa? Ayat yang ke-80. Ayat ke berapa? 82. Ojo kesusu, santai. Ayat berapa? 82. Ayat 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan di sini bahwa iman kepada Allah itu menyejukkan hati. Sebelum saya bacakan ayatnya, panjenengan tak ceritani lagi mau? Tukang sisir putrinya Raja Fir'aun tahu? Yang ibu-ibu anggap namanya Masyitoh. Iya enggak? Padahal Masyitoh itu kan bukan nama. Masyitoh itu kan nama pekerjaan, tukang sisir. Namanya enggak tahu, walaupun ya enggak apa-apa juga dibilang Masyitoh, tukang sisir. Tukang sisirnya Raja Fir'aun ini, putrinya Raja Fir'aun, itu suatu hari Bu, ketika nyisir putri Raja Fir'aun, sisirnya jatuh. Lalu dia ambil sisir tadi. Ketika dia mengambil, dia ucapkan apa? Bismillah. Putrinya Raja Fir'aun kaget. Allah? Naam Allah. Dia tanya, Allah? Kata tukang sisirnya apa? Iya Allah. Terus ini anak kan gak pinter ya, wong anaknya Fir'aun kok ya. Dia bilang gini, ahadha ismun jadidun li abi? Apakah Allah itu julukan baru buat bapak saya? Lu ngawur iki arek. Ini lu gak tahu madrasah Al-Amin ya begini. Kalau gak pernah ngaji sore di Masjid Al-Amin, sampai Allah itu dibilang julukan baru buat siapa? Bapaknya dia. Dari mana ceritanya? Ahwa ismun jadidun li abi? Apa itu nama baru buat bapak saya? Ngawur. Apa Allah itu? Allahu Rabbi wa Rabbuki wa Rabbu abiki. Allah itu pencipta dan Tuhanku, pencipta dan Tuhanmu, dan pencipta dan Tuhannya bapakmu. Ngamuk ini anak perempuan. Wait, la uballighanna hadzal amra ila abi. Kamu tak laporin sama bapakku. Apa kata tukang sisirnya? Laporin. Saya tidak takut. Loh memang Allah Tuhan saya, maka Allah akan melindungi saya. Ibu-ibu tahu? Dilaporkan enggak? Dilaporkan. Akhirnya ibu tadi tukang sisir yang kerjaannya cuma nyisiri putri Raja Fir'aun, perempuan yang lemah, yang mungkin hartanya juga sedikit, perempuan miskin, tapi apa? Dipanggil sama Fir'aun, imannya kuat. Dipanggil, dinyalakan api, dipasang wajan besar, dimasukkan ke dalamnya minyak goreng. Setelah minyaknya itu mulai gembluduk-gembluduk, gembluduk-gembluduk, ketika itu minyak mulai mendidih, yang kalau tempe masuk itu suaranya. Pernah lihat minyak yang begitu? Bakul gorengan. Atau kalau beli lalapan bebek, lalapan ayam, kalau ayamnya masuk suaranya apa? Seperti itu, mendidih itu minyak goreng. Panggil, hei, kamu mengakui saya Tuhanmu atau tetap Allah? Perempuan tadi bilang tetap Allah. Anaknya satu diambil, krek, masuk, biung. Dan ibu itu kadang-kadang karuan aku timbang anakku, betul enggak? Jangankan itu, anak sakit itu loh, ibu mikir, ya Allah, coba ojo anakku sing loro aku ai. Panjenengan enggak gitu ya? Oh itu umi saya berarti. Panjenengan gitu juga. Ya itu naluri perempuan kan, dia sayang sama anaknya. Ibunya mulai geter, ya Allah kok anakku. Ditarik anak kedua, anak ketiga, tetap dia ngaku Allah sebagai Tuhannya. Sampai terakhir siapa? Anak yang masih netek, sama ibunya diambil. Seret, hampir itu Masyitoh imannya lemah, hampir dia mulai ragu-ragu. Wes timbang anak yang masih bayi digoreng, wes aku tak mengakui Fir'aun sebagai Tuhan. Ternyata apa Bu?
Anaknya tadi Allah takdirkan bisa ngomong. Maka Allah itu kan bisa menjadikan segala sesuatu berbicara kan? Antaqanallah alladzi antaqa kulla syai'. Kami disuruh ngomong sama Allah yang Allah itu bisa menjadikan apapun ngomong. Tahu enggak batu bisa ngomong? Nanti di akhir zaman ketika umat Islam perang lawan Yahudi, kalau ada orang Yahudi sembunyi di balik batu, batunya ngomong, "Ya Muslim, ta'al, hadza Yahudiyun wara'i faqtulhu." Muslim, rinyo, iki ono Yahudi singitan patenono. Batu bisa ngomong, apalagi sekedar bayi. Bayinya ngomong apa, Bu? Uthbuti ya ummah fa innaki ala haq. Bu, sing kuat. Kenapa? Karena engkau, Bu, berada di atas kebenaran. Akhirnya ibunya kuat lagi. Anaknya digoreng, terakhir siapa? Ibunya. Dan panjenengan tahu apa hasilnya? Ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj, itu Nabi Muhammad mencium aroma wangi yang semerbak di surga. Nabi Muhammad tanya sama malaikat Jibril, ini bau wangi apa? Dibilang, masyitatu ibnati Fir'aun. Ini bau wangi yang menyebar dari tukang sisir putrinya Raja Fir'aun. Saya mau tanya, apa yang bikin dia sekuat itu? Imannya kepada siapa? Allah. Sekarang kita lihat ayatnya. Waktu masih kurang 20 menit, masih panjang. Alladzina amanu. Al-A'raf berapa tadi? Al-An'am berapa? 82. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan dia tidak mencampuri, tidak mengotori keimanannya dengan perbuatan syirik. Orangnya iman, imannya tidak pernah dikotori dengan kesyirikan. Apa yang Allah janjikan? 2. Ulaika lahumul amnu, Allah jamin pasti aman. Aman apanya? Aman fisiknya dari azab, aman hatinya dari kesedihan. Berarti iman menyejukkan enggak? Menyejukkan. Wahum muhtadun, dan mereka oleh Allah akan senantiasa diberi petunjuk. Ada masalah dengan suami, Allah kasih jalan keluar. Ada masalah ekonomi, Allah beri kemudahan. Ada masalah kesehatan, Allah berikan Anda kemampuan untuk sabar. Kenapa? Imannya kuat. Nah, maka amal yang ketiga, amal yang menyejukkan hati adalah memperkuat iman dan menjauhi perbuatan syirik. Sudah, Bu, ya? Ini sisa 1. Tapi kemudian waktu juga yang memisahkan kita, ya. Sisa berapa? 1. Apa yang terakhir? Amal yang menyejukkan hati adalah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Dan zikir yang paling baik apa? Disebutkan oleh Imam Nawawi, zikir yang paling baik, zikir yang paling menenangkan itu adalah tilawatul WhatsApp Quran. Saya tak ceknya WhatsApp atau Quran? Oh iya, Quran. Terima kasih ya diingatkan, hampir salah lu. Tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Maka ibu-ibu, ada seorang murid tanya kepada gurunya, Pak Guru, yang panjenengan sarankan untuk saya itu baca Quran dalam 1 hari seberapa? Jadi saya harus baca seberapa? 1 juz kah? 2 juz kah? 1 lembar kah? 3 lembar kah? Berapa? Panjenengan minta saya ngaji berapa? Apa kata gurunya tadi? Biqadri iradatika lisa'adatik, sesuai keinginanmu untuk bahagia. Kalau kamu kepingin bahagianya sedikit, ya baca sedikit saja sudah cukup. Kalau kamu kepingin bahagianya banyak, maka baca Qur'annya harus banyak. Barakallahu fikum. Itu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya.
dan apabila ada kalimat-kalimat yang kurang sopan, ada candaan yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.